Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Haji Miskari LCMHI. Di sini saya dari kelompok 4 yang beranggotaan Muhammad Fauzi dan saya sendiri Ahmad Suryadi ingin menjelaskan tentang hadis tentang penegakan keadilan walaupun berbeda agama. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak video berikut ini. Jadi, banyak pemerintah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi untuk menegakkan keadilan dalam bidang hukum, bahkan terhadap musuh sekalipun yang kita benci, tetapi diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Karena berlaku adillah, adil itu telah dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Nabi SAW menyeru umat Islam supaya berlaku adil. Beliau bersabda, "Yuhibbu muhsinullahu fa in fahsi'u qataltum wa idza fa'dilu hakamtum idzal muhsinin." Apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil, dan apabila kalian membunuh, lakukanlah dengan ihsan, karena Allah itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang benar berbuat ihsan. Hadis riwayat At-Tirmizi atau At-Tabrani. Ketika ada kasus hukum yang berkaitan dengan diri kita, kedua orang tua dan kerabat kita, keadilan harus tetap ditegakkan. Firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 135 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kamu kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutabalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." Di zaman Rasulullah SAW, seperti diberitakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, pernah terjadi kasus pencurian atau korupsi yang dilakukan oleh seorang wanita dari Bani Makhzumiyah, suku bangsa yang dianggap elit di kalangan bangsa Arab kala itu. Dan para sahabat enggan menerapkan hukuman kepadanya. Lalu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya sambil bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kamu sekalian karena tindakan diskriminatif dalam penegakan hukum. Jika yang mencuri itu dari kalangan syarif, orang-orang yang dianggap mulia, mereka enggan menegakkan hukum. Tetapi jika yang mencuri itu kalangan doif, orang lemah atau rakyat jelata, mereka dapat menerapkan hukumannya. Demi Allah, andaikan Fatimah anakku sendiri yang mencuri, maka aku akan potong tangannya.
dengan tanganku sendiri. Dari hadis tersebut bisa diambil pelajaran yang berharga bahwa kehancuran suatu bangsa bukan semata-mata karena kefakiran dan kemiskinan, akan tetapi karena diskriminatif dalam penegakan hukum. Kemudian, hilangnya rasa keadilan, sense of justice, dan secara empirik sekaligus peristiwa itu menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama keadilan, baik secara ajaran maupun dalam implementasinya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi bersabda, umat ini akan senantiasa dalam kebajikan jika berucap ia benar, dan jika memutuskan perkara atau memerintah ia adil, dan jika diminta kasih sayang ia pun memberikan kasih sayang. Hadis riwayat Tabrani Al-Mu'jam Al-Us jilid 1 halaman 243. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya akan dilanjutkan oleh saudara kita, yakni Muhammad Fauzi. Baiklah, saya Muhammad Fauzi akan melanjutkan penjelasan dari saudara Ahmad Suryadi. Silakan disimak berikut ini. Dalam hadis lain dikatakan dari Abu Hurairah mengatakan, Nabi bersabda, seorang pemimpin yang berlaku adil sehari saja pada rakyatnya jauh lebih baik daripada ibadah seorang abid atau ahli ibadah 100 tahun di tengah keluarganya atau 50 tahun. Hadis riwayat Al-Harith bin Abi Usamah atau Nuruddin Al-Haisami, Musnad Al-Harith atau Zawaid Al-Haisami jilid 2 halaman 626. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini sanadnya lemah karena adanya seorang tabi'in yang tidak diketahui dari Abdullah ibnu Amr. Nabi bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di dunia akan berada di atas mimbar yang terbuat dari berlian di hari kiamat di hadapan Allah disebabkan keadilannya ketika di dunia. Hadis riwayat Al-Hakim Al-Mustadrak jilid 4 halaman 100. Dari Aisyah, Nabi bersabda, apakah engkau sekalian tahu siapakah yang paling pertama mendapatkan naungan Allah di hari kiamat? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Nabi mengatakan, orang-orang yang jika diberi kebajikan mereka terima, dan jika mereka dimintai mereka memberi, dan mereka yang memutuskan perkara kepada orang lain dengan keputusan yang sama untuk dirinya. Hadis riwayat Ahmad Al-Musnad jilid 6 halaman 69. Pada saat ini kita merasakan ketidakadilan terjadi dalam berbagai bidang, dan ini sangat membahayakan terhadap masa depan bangsa dan negara. Karena itu kita semua wajib luruskan kembali arah dari penegakan keadilan agar sejalan dengan cita-cita bangsa, dan segera membiarkan perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum sama dengan membiarkan kehancuran dan kerusakan bangsa serta negara. Menegakkan keadilan berarti menjauhi kezaliman dengan sejauh-jauhnya. Kezaliman itu sendiri merupakan rangkaian kegelapan yang akan menggelapkan kehidupan dunia dan akhirat. Karenanya berhentilah dari segala bentuk kezaliman. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan perbuatan zalim atas diriku, dan aku haramkan kezaliman di antara kalian. Maka itu janganlah kalian saling menzalimi. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin yang adil, sementara manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah pemimpin yang zalim. Ini sebagaimana hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Baghyu, yaitu berlaku zalim kepada sesama. Kezaliman akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala dan hilangnya keberkahan di dalam kehidupan di dunia. Jika seorang pemimpin berlaku zalim kepada masyarakatnya, maka akan langsung berhadapan dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya tinggal menunggu waktunya. Dalam lintasan sejarah yang digambarkan Al-Quran, semua pemimpin yang zalim kepada rakyatnya berujung pada kehancuran. Contohnya Fir'aun yang mengadu domba sesama rakyatnya dan membunuh bayi laki-laki hanya karena mengikuti ramalan dari para tukang sihirnya agar anak laki-laki tersebut jika sudah dewasa tidak merebut kekuasaannya. Tetapi akhirnya Fir'aun dan sekutunya ditenggelamkan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.